Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi musuh pertama yang mesti Anda lawan, yang mesti Anda kalahkan adalah diri Anda sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, seseorang yang tidak melihat dirinya sebagai musuh, sejatinya adalah orang yang gak mengenal diri. Karena orang yang betul-betul mengenal diri akan sadar bahwa musuh terbesar saya adalah saya. Malas ibadah. Malas itu kan saya, bukan orang lain. Ngelamun sewaktu ibadah. Ngelamun itu kan saya, bukan orang lain. Ria dalam ibadah itu kan saya, bukan orang lain. Begitupun dalam urusan dengan masyarakat, dengan orang lain. Bahwa saya benci, bahwa saya dendam, bahwa saya iri, bahwa saya emosi. Ini semua kejahatan dalam diri kita. Maka musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita ada ria, di dalam diri kita ada ujub, di dalam diri kita ada malas, di dalam diri kita ada dendam, di dalam diri kita ada benci, di dalam diri kita ada dengki. Coba lihat, musuh terbesar Anda adalah diri Anda. Malas, mungkin Anda telah mengalahkannya untuk salat 5 waktu. Tapi apakah Anda telah mengalahkan malas itu untuk salat malam? Mungkin Anda sudah mengalahkan malas untuk bertilawah. Sehingga Anda rajin bertilawah. Tapi apakah Anda berhasil mengalahkan malas itu untuk zikir pagi dan zikir petang? Anda nggak pernah punya apa-apa kalau rasa malas itu masih ada. Anda nggak pernah memiliki tilawah kalau ternyata Anda malas. Anda nggak pernah punya zikir pagi petang kalau malas. Anda nggak pernah banyak baca Quran kalau Anda malas. Anda orang miskin, tidak punya apa-apa sepanjang malas dipelihara. Makanya malas ini penyakit. Dalam zikir pagi dan sore itu ada bunyinya, Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahada. Di ujung, wa'udzu bika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah, lindungi aku dari malas, lindungi pula aku dari usia tua yang buruk. Malas. Orang paling lemah itu orang malas. Orang sudah selesai sholat, misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, dia belum juga. Orang malas itu nggak pernah punya apa-apa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi mujahadah yang artinya melawan, pertama musuh pertama untuk Anda lawan diri Anda sendiri. Lawan diri Anda. Tapi tidak mungkin Anda melawan diri kalau Anda nggak sadar apa kejahatan Anda. Apa kelemahan Anda, apa aib Anda. Maka tidak ada yang paling wajib kita kenali kecuali diri kita sendiri. Cuma masalahnya, semua orang yang mengatakan aku mengenal diriku, Anda hanya mengenal diri Anda sebatas daging dan darah. Tapi Anda nggak mengenal diri Anda berdasarkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Apakah Anda mengenali dengki Anda? Apakah Anda menyadari dendam Anda? Apakah Anda menyadari permusuhan Anda? Anda mengenal diri Anda hanya sebatas darah dan daging. Padahal itu nggak ada masalahnya. Masalah besar itu terdapat dalam hati Anda. Apakah Anda kenali hati Anda? Betapa malasnya hati ini beribadah. Kalaupun beribadah, betapa ujubnya hati ini dengan ibadah. Betapa dengkinya hati ini dengan milik orang lain. Betapa dendamnya hati ini terhadap kesalahan orang lain. Anda tahu hati seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, semua orang yang mengatakan aku mengenal diriku, dia hanya mengenal diri sebatas darah dan daging.
Padahal masalah terbesar ada dalam pikiran dan hati. Di mana terdapat ria, di mana terdapat syirik, di mana terdapat ujub, di mana terdapat takabur, di mana terdapat dendam dan selanjutnya. Kenali itu semua. Ya. Jadi musuh pertama yang mesti dilawan alias mujahadah adalah diri Anda. Maka kenali apa saja yang jadi musuh Anda dalam diri Anda.